Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya Melan Sori di acara Obrolan Rakyat. Nah, malam hari ini saya berada di kedai kopi KWIT di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Nah, malam hari ini kita akan berdiskusi santai mengingatkan kembali kopi Rejang Lebong sudah mendunia, ataupun kemudian malam ini kita mencoba kopi Rejang Lebong menyapa dunia. Nah, alhamdulillah bersama saya sudah hadir Bang Budi Darmawansah SE MSI. Beliau adalah praktisi kopi Provinsi Bengkulu dan juga pengurus The Kopi, Dewan Kopi Indonesia, Bang ya. Dewan Kopi Indonesia. Beliau di Komisi Pemasaran dan Publikasi di pusat. Nah, sahabat sekalian, kita ingin mengingat kembali histori bagaimana kopi Rejang Lebong ini sudah sebetulnya mendunia. Nah, tepat sekali kalau yang berbicara adalah Bang Budi Darmawansah. Nah, mungkin Bang Budi bisa menceritakan bagaimana sejarah kopi Rejang Lebong ini menyapa dunia. Nah, mungkin itu Bang yang pertama, Bang. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sejarah kopi, untuk khususnya di Rejang Lebong, itu sebenarnya sudah lama. Sejak zaman perdagangan zaman VOC lah ya, zaman Belanda itu udah ada. Dulu kopi Rejang Lebong kan satu hamparan, satu hamparan luas, yang sekarang Rejang Lebong itu terpisah menjadi 3 kabupaten terbelah, yaitu Kabupaten Kepayang dan Kabupaten Lebong. Ya, betul. Kopi asalnya itu ya dari Rejang Lebong. Nah, kenapa sebenarnya sudah lama sejak ada itu bukan hanya cerita, itu memang ada. Sampai sekarang pun bekas pabriknya, sekarang puing-puing pabriknya itu masih ada, yaitu ada ya sisa-sisanya itu ada di daerah namanya Sindang. Itu Sindang. Di Sindang di daerah Curug, Kecamatan Sindang. Itu ada sisanya, dan sebelahnya itu waktu itu pabriknya itu menggunakan tenaga listrik itu dari air terjun, itu ada sebelahnya. Nah, sekarang daerah situ telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Rejang Lebong semasa zaman Bupati yang sekarang Pak Dr. Hijaji. Nah, itu dibuat sekarang wisata kampung kopi. Wisata kampung kopi. Di situ ada kampung kopi nanti wisatanya. Di daerah yang peninggalan itu? Iya, ada di daerah situ. Nah, terus mengenai kopinya, ya alhamdulillah sampai sekarang sisa kopi yang dibawa oleh Belanda itu masih ada yang sekarang ini. Masih ada, Bang? Ada, masih. Sisa kopi yang dibawa Belanda. Waktu itu zaman itu nggak tahu namanya jenis kopi apa. Ya sekarang karena pernah diteliti oleh Puslikoka 2-3 tahun yang lalu, nah itulah disebut namanya kopi Sindang. Kopi Sindang. Nama klonnya itu nama klon Sintaro. Nah, itu yang jenis Robusta. Itu namanya itu. Itu Sintaro itu singkatan Sindang Dataran Robusta. Sindang Dataran Robusta. Itu dan sejarahnya. Di buku kopi itu ada, Bang ya? Iya, ada. Sebenarnya sejarahnya dulu itu kopi masuk ke Indonesia itu tahun 1600-an lah. 1600 dibawa oleh Belanda, oleh VOC. Nah, pertama kali ditanam itu ada di daerah Batavia, dulu sekarang namanya Jakarta. Nah, itulah ada namanya dulu di daerah Jakarta itu Pondok Kopi. Situlah awalnya kopi. Pondok Kopi. Nah, itu jenis Arabica dulu. Nah, berhasil dikembangkan di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, baru Sumatera salah satunya lah. Di Bengkulu. Nah, dulu Bengkulu zaman Inggris itu namanya Bengkulen. Nah, zaman Belanda ya mungkin Bengkulen juga masih gitu. Nah, itu ditanam pertamanya itulah adalah di daerah yang sekarang disebut Rejang Lebong. Rejang Lebong itu. Iya. Yang sekarang dari dulu sudah pemekaran menjadi Lebong dan Kepayang. Nah, jadi awalnya satu hamparan itu, Bang. Satu hamparan. Satu hamparan. Satu daerah. Iya, di daerah Bukit Kaba dan di daerah Bukit Barisan. Dulu itu pertama kali itu ditanam adalah Arabica. Nah, waktu ada suatu kena musibah penyakit, Arabica nggak tahan,
Makanya didatangkanlah Robusta. Robusta pun masuk ke Indonesia itu tahun di bawah Belanda juga tahun 1900-an. Nah, di Bengkulu ini masih unggul Arabica. Arabica ya. Kenapa sekarang kok banyak Robusta? Nah, pada waktu itu harga kopi di zaman sudah kemerdekaan tuh harga kopi pada tahun berapa itu 90-an lah. 90-an itu Arabica ini tidak menentu harganya, hampir sama dengan Robusta. Makanya mereka lebih suka nanam Robusta karena lebih mudah dan tidak banyak diserang penyakit. Nah, itu. Makanya kepada langkanya Arabica itu kan sangat langka, Bang ya. Iya, sangat karena Arabica dan harganya pun lebih mahal. Karena Arabica ini ditanam itu paling rendah di 800 meter DPL. Jadi di atas permukaan laut. Nah, kalau Robusta kan di bawah ini. Nah, di bawah 800. Nah, inilah yang membuat uniknya kopi. Jadi kembali ke Arabica karena harga itu, makanya petani waktu itu ada penyait, petani menebang Arabica diganti dengan Robusta. Makanya jangan kaget di daerah Rejang Lebong tuh dulu itu Arabica semua, sekarang ditanam lebih cepat untuk cari untuk kebutuhan petani, ditanamlah sayur. Itulah sejarah hortikultural sayur yang ada di Rejang Lebong gara-gara nebang Arabica itu. Nah, sebagian ditanam Robusta, sebagian ditanam sayur mayur. Itu awal sejarah. Makanya ada rempah-rempah. Nah, itulah Robusta sampai sekarang. Makanya di jadi paling banyak sekarang itu Robusta ya, Robusta. Di Rejang Lebong. Arabica itu hanya 10% lah. Kurang lebih 10%. 10% itu terdiri dari pihak swasta. Pihak swasta sama petani biasa. Pihak swasta itu pun hanya sekitar 400 hektar. 400 hektar. Kenapa tidak istilahnya di Arabica yang sudah kemudian agak langka sekitaran kurang lebih 10% itu lebih diperbanyak lagi misalkan oleh oleh pemerintah dan sebagainya, Bang? Ya, karena apa ya? Robusta ini kan kuat. Kalau melihara Arabica ini seperti kita itu melihara anak bayi. Memang harus pemeliharaannya. Ya. Karena kalau Arabica itu pasti yang dipetik itu, yang dipanen itu harus warna merah, mateng. Petik merah kata ya, orang. Ya. Kata orang sekarang ini petik merah harus mateng. Kalau Robusta kan enggak, di hijau kuning merah diambil. Itulah yang orang sering dikatakan kopi pelangi atau kopi asalan. Dan Arabica itu ada rasa asam-asam juga. Iya, itu pasti Arabica itu pasti asam. Iya. Saya salah satu penikmat kopi Arabica itu. Nah, itu Arabica itu pasti asam. Nah, makanya di Bengkulu nih, di Rejang Lebong nih rata-rata Robusta. Makanya menyebar akhirnya ke Kaur, ke Bengkulu Selatan. Nah, sekarang terpecah Bengkulu Selatan kan Kaur ada, Seluma ada. Sampai batas di Bengkulu Utara. Jadi kalau kita katakan bahwa kopi Rejang Lebong itu menyapa dunia, ya sudah dari dulu, Bang. Dari dulu. Nah, kalau sekarang, Bang, ya sekarang untuk mengingatkan aja lah sama mungkin negara Eropa pun tahu, terutama Belanda. Belanda tahu itu. Nah, makanya kenapa pernah dilakukan penelitian kopi Rejang Lebong ini itu sangat spesies. Sangat spesies. Ya, spesies ya, istilahnya spesies itu. Kenapa? Spesies ini bahwa cita rasanya itu tidak ada di luar. Di seluruh ya dikatakan penghasil kopi di seluruh dunia itu tidak ada, hanya ada di Indonesia. Yaitu di mana? Di Bengkulu. Bengkulu di mana ya? Di Rejang Lebong. Ya, saya katakan ya unik. Kenapa spesies itu, Bang? Spesies ini kalau di hasil penelitian cita rasanya itu kalau diminum kopi Rejang Lebong itu ada seperti rasa rempah-rempah. Karena apa? Di daerah sekitar situ ada rempah-rempah, orang nanam rempah. Sama ada rasa pedasnya. Karena ada yang nanam lada. Karena sifat kopi itu menyerap. Menyerap airnya itu ada sekitar itu. Makanya di kopi Rejang Lebong ini ada kadang-kadang ada rasa buah karena di situ ada jeruk sama ada gula aren. Di situ disebut spesies tadi, Bang. Iya, spesies. Ada keunikan tadi. Iya. Dari Tidak rasanya. gampang orang nyebut karena
spesies ini hanya beberapa negara yang ada. Itu pun beda-beda. Gitu. Di Indonesia ini yang membuat orang ini tidak ada di luar, karena di Indonesia ini rempah-rempah ada kok, lengkap teh ada, segala macam. Rasa teh pun ada, rasa kopinya. Karena di sekitar Bengkulu ini, termasuk di Kepayang ada tehnya, di Rejang Lebong ada teh, di Bukit Daud itu teh. Di teh itu namanya white tea. Kalau di Rejang Lebong, kalau yang di Kabupaten Kepayang itu teolong. Nah itu. Nah, termasuk Bang Budi juga ini kan sebagai owner atau pemilik kedai KWIT juga ada memakai juga kopi Rejang Lebong ya Bang ya. Saya kebanyakan memakai kopi dari Rejang Lebong. Ya. Makanya kopi khas saya ini dalam bentuk roast bean sama bubuk itu saya jual bukan green bean ya. Kalau kita jual green bean ke Eropa ini persyaratnya agak sulit karena dia pernah itu menembus pasar dunia Bang? Udahlah. Kalau berbicara kopi Bengkulu ya dari zaman Belanda udah masuk. Dan Abang pun juga udah sampai ke persoalannya dulu itu kan masih Arabica, sekarang Robusta. Harus mengenalkan Robustanya karena di Rejang Lebong ini kebanyakan Robustanya. Nah, itu sekarang disebut. Nah, itulah nama. Kalau di Arabica itu namanya varietas, kalau Robusta namanya klon. Nah, klon Robusta di Rejang Lebong itu namanya klon Sintaro. Nah, itu udah masuk buku. Termasuk buku dunia itu ada. Kalau dapat cari di Puslikoka itu ada Sintaro 1, Sintaro 2, Sintaro 3. Nah, kalau Sintaro 4 itu dirubah menjadi klon Sehasen. Itulah yang dimiliki oleh daerah Kepayang. Dan sejauh ini Bang, pada saat Abang kopi Rejang Lebong itu menembus pasar dunia misalkan gitu, ini tanggapan dari mereka atau kemudian mereka menikmatinya dari seperti apa Bang? Kira-kira? Ya bagus, rata-rata ya, bagus. Sebab Bang. saya waktu ke Jakarta itu sering ditanya bawa kopinya diminum enak. Saya kalau di Eropa itu ada yang bawa ke itu rekanan saya itu bentuknya roast bean sama bubuk. Itu dibawa ke Prancis sama Monaco. Makanya ada kopi Bengkulu itu Indonesia ya kopi yang saya bawa sebenarnya. Ya. Yang dari Rejang Lebong juga. Dari Rejang. Luar biasa. Jadi sahabat sekalian, tentu dengan sedikit mengulang historis bagaimana kemudian kopi Rejang Lebong dari masa dahulu termasuk sekarang pun, artinya tidak salah kalau kemudian kita katakan kopi Rejang Lebong menyapa, dengan tanda kutip menyapa dunia. Nah, sebetulnya jenis-jenis kopi yang ada di Rejang Lebong ini ada berapa Bang? Untuk sementara ini yang paling banyak Robusta, Arabica. Sudah itu Arabica, ada sekarang udahnya itu di daerah dekat perbatasan Sumatera Selatan Linggo itu ada sekarang mencoba menanam Liberica. Iya. Oh, ada juga di sana ada. Ya, Bang. Kalau apa setahu Excelsa itu ada susah. Susah itu, Bang. Sama dengan Liberica. Gitu loh. Nah, itu. Oh iya. Tapi yang paling banyak itu adalah Robusta. Nah, yang membuat makanya kenapa dikatakan cita rasanya enak. Sifat kopi itu semakin tinggi ditanam tuh cita rasanya bagus. Semakin tinggi tempat dia ditanam itu. Iya, semakin bagus. Kalau Robusta itu kan dari 300 sampai 700 penanamannya kan. 800 ke atas itu Arabica. Yang uniknya Robusta makanya orang sangat kagum dengan rasa Robustanya Indonesia terutama Bengkulu itu. Robusta ini di Bengkulu ini ditanam terutama di Rejang Lebong, dia ditanam di mana? Di atas 1.800 sampai 1.200. Di daerah yang tinggi lah. Tinggi. Itulah yang membuat unggul. Sebenarnya kalau udah masuk kopi specialty, kalau di specialty itu kan bahasa untuk Arabikanya. Kalau namanya Robusta itu fine. Gitu kan, fine Robusta. Jadi semakin tinggi tempat dia ditanam itu semakin bagus cita rasanya. Cuaca yang kalau kedinginan suhu ini kan ada tuh, itu cocok di Bengkulu. Lebih cocok di Rejang Lebong. Iya, lebih cocok. Kan? Iya, pas itu. Makanya unik dikatakan. Apalagi kalau menikmati kopi Rejang Lebong, Arabica atau Robusta, menikmati di Rejang Lebong. Jadi kopi yang panas
dengan hawa yang dingin. Iya. Itu sangat masuk sekali Bang. Sangat. Di sana ada apa ya? Wisata alamnya, air panas ada. Kolam dibuatlah sama pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang di bawah pimpinan Pak Ijaji itu, dibuatlah kolam air panas itu ada. Itu bekas tempat mengambil tenaga listriknya untuk pabrik kopi zaman VOC. Terakhir Bang, closingnya Bang berkaitan dengan kopi Rejang Lebong menyapa dunia. Iya. Ini kalau bicara kopi skala dunia, sebenarnya kopi daerah Bengkulu khususnya di Rejang Lebong ini memang sudah sejak lama. Sejak lama ya. Sejak zaman Belanda atau dulu sering dikenal itu zaman VOC. Nah, itu. Oleh sebab itu memang jangan nggak usah khawatir lah bahwa kopi robustanya khususnya Rejang Lebong ini banyak dinikmati, terutama di dalam negeri, karena rasanya beda dan rasa robustanya itu pun bisa ada kayak rasa asamnya juga sedikit. Makanya saya ada di suatu daerah Jawa Barat, saya jual robusta yang prosesnya full wash. Dikiranya itu arabica, sebenarnya itu robusta tapi proses full wash. Kalau beli arabica kan mahal. Nah itu. Jadi ya kalau bicara kopi di Bengkulu ya memang khususnya tepatnya itu adanya memang di Rejang Lebong. Jadi kita harus bangga juga lah. Ya, harus bangga kopi sebenarnya. Bengkulu sebetulnya terutama di Rejang Lebong, ya itu juga adalah bagian dari provinsi Bagian Bengkulu. dari Jadi, provinsi. kita harus bangga sebagai masyarakat Bengkulu bagaimana kopi Rejang Lebong sudah menyapa dunia. Terima kasih Bang atas waktunya. Mudah-mudahan kopi di Bengkulu di seluruh kabupaten ataupun di seluruh kabupaten yang ada di provinsi Bengkulu bisa kemudian lebih berkembang lagi untuk kedepannya, dan perhatian pemerintah terhadap kopi dan pelaku usaha kopi juga lebih besar lagi, sehingga kopi Bengkulu bisa lebih mendunia lagi dan dinikmati para penikmat kopi dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih Bang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.